Belakangan ini mungkin banyak dari Gizmo Friends yang udah mulai nyari-nyari laptop baru karena laptop lamanya udah nggak kuat buat dipakai work from home atau school from home sehari-hari. Nyarinya yang tipis, ringan, baterainya awet tapi tetap bertenaga. Nah, di rentang harga 10 juta, Acer punya penawaran menarik lewat Acer Swift 3 SF314 pakai CPU AMD Ryzen 5. Dan setelah saya coba-coba selama 2 minggu, laptop ini oke banget. Hai, saya Pras dari Gizmologi. Jangan lupa untuk subscribe channel kami supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Dan ini adalah apa-apa yang menurut saya bagus dan kurang bagus di Acer Swift 3 SF314. Oke, mulai dari desain. Laptop ini tuh menurut saya desainnya itu oke banget. Dari tampilan luarnya dia nggak terlalu mencolok, cuman ada logo Acer aja di bagian luar. Sementara ketika ditutup, kelihatan deh kalau laptop ini tuh tipis banget. Apalagi dikasih akses lengkungan di bodi kiri dan kanannya. Seberapa tipis? Ketebalan maksimumnya itu cuma 15,95 mm. Sementara bobotnya cuma 1,2 kg aja. Asli, laptop ini tuh enteng banget. Ditambah charger pun masih nggak sampai 1,5 kilo, walaupun charger ini nggak pernah saya pakai. Kenapa? Nanti saya kasih tahu alasannya. Walaupun tipis dan enteng, material bodi luarnya terbuat dari aluminium yang cukup kokoh. Layarnya masih bisa flexing dikit, tapi nggak ngebawa laptop ini tuh dari satu sudut pun masih aman. Ketika dibuka, kita langsung disambut dengan layar 14 inch yang punya 3 sudut bezel tipis. Kecuali bawahnya ya, masih agak tebal dikit. Layar ini gunakan panel IPS non-glare alias bukan IPS level. Jadi viewing angle-nya itu sudah sangat oke. Dengan reproduksi warna 72% NTSC, mungkin belum cocok buat keperluan profesional, tapi di rentang harganya ini udah tergolong bagus. Dan yang paling saya suka, layar ini fleksibel dan bisa dibuka sampai 180 derajat. Cuma memang belum bisa dibuka pakai satu tangan aja, alias harus dua tangan supaya bodi bawahnya itu nggak ngangkat. Nah, lanjut ke bagian port dan konektivitas. Laptop ini udah ngedukung standar Wi-Fi 6, jadi nggak ada masalah buat itu. Terus Bluetooth 5.0-nya juga lancar-lancar aja ketika saya sambungkan ke TWS. Di sisi kiri, kita bisa temuin port DC-in untuk charger, USB-C yang udah mendukung USB Power Delivery, dan HDMI serta USB-A 3.2. Sementara di bagian kanan cuma ada Kensington Lock, USB-A 2.0, dan audio combo jack. Ya, cuma itu aja, alias nggak ada slot untuk kartu memori bahkan microSD sekalipun. Ini yang saya sayangkan banget karena biasanya saya tuh perlu pindah data dari kamera ke laptop. Dengan adanya kartu SD, saya bisa melakukan dengan mudah, tapi karena ini nggak ada slotnya, jadi saya biasanya transfernya wireless. Antara kedua sisi tadi, kamu bisa nemuin sebuah keyboard berwarna silver yang serupa dengan body. Keyboard ini oke-oke aja buat saya, nggak butuh waktu lama buat menyesuaikan. Ada backlit atau lampunya, tapi menurut saya kurang bagus. Selain karena backlightnya ini tingkatannya cuma satu, warnanya itu agak nyaru sama huruf yang ada di tiap tombolnya. Tapi masih lumayan ngebantu lah pas di ruangan gelap. Tombol powernya emang nyatu di bagian atas kanan keyboard. Tapi saya nggak pernah masalah sama yang satu ini, malah yang pernah kepencet itu tombol sleep yang bersebelahan dengan tombol escape. Touchpadnya sendiri udah oke, ukurannya cukup besar dan sudah mendukung standar Windows Precision Driver. Urusan performa, laptop ini menjalankan chipset AMD Ryzen 4000 series, tepatnya Ryzen 5 4500U. Punya arsitektur CPU 6 core dengan clock speed 2,3 GHz, maksimumnya bisa sampai 4 GHz dengan turbo boost. RAM-nya sendiri 8 GB LPDDR4 dual channel dan RAM ini nggak bisa di-upgrade. Sementara untuk penyimpanannya dia ada SSD 512 GB PCIe NVMe M2 yang masih bisa diganti, tapi tentunya harus nyopot casing bagian bawah dulu. Performanya sendiri buat saya udah oke banget. Kebutuhan sehari-hari seperti buka dokumen atau belasan sampai puluhan tab di browser, buka Spotify, aplikasi editing foto, itu semuanya bisa dilibas dengan lancar. Dan menepis isu prosesor AMD, laptop ini tuh juga nggak pernah panas. Ya paling tuh anget-anget aja di bagian atas keyboard dekat dengan heat pipe yang ada di bawahnya. Kipasnya juga cuma satu, tapi juga nggak pernah berisik pas buka banyak aplikasi sekaligus. Untuk sebuah laptop tipis, ini keren menurut saya. Di atas layar ada webcam beresolusi 720p yang kualitasnya standar, nggak lebar-lebar banget dan udah cukup buat Zoom meeting meski belum ada privacy shutter. Lalu untuk multimedia, kualitas speakernya sebenarnya lumayan walaupun bassnya tipis. Kenceng sih, tapi karena ada dua dan posisinya di bawah, jadi bakal kurang maksimal di permukaan tertentu. Nah sekarang kita beralih ke bagian yang jadi favorit saya, yaitu baterainya.
Acer sendiri berani klaim kalau Acer Swift 3 SF314 ini bisa dipakai sampai 12 jam. Dengan pengujian ala saya, yaitu penggunaan browsing, edit dokumen, edit foto, sambil tersambung dengan Wi-Fi, plus brightness yang selalu hampir mentok, baterai 48 Wh di Swift 3 ini sanggup tahan sampai 9 jam lebih. Buat saya itu udah hebat banget, apalagi dengan penggunaan prosesor AMD Ryzen 4000 series ini. Nah, ngecasnya sendiri itu juga cepet, nggak sampai 2 jam dia udah penuh. Menariknya, saya bisa ngisi daya laptop ini pakai gun charger 65 watt yang sudah saya punya. Jadi kemana-mana itu saya cuma bawa satu kepala charger aja, sama dengan charger smartphone, dengan kabel USB-C to USB-C. Kalau lagi nggak perlu kerja seharian banget tanpa charger, saya bisa bawa laptop ini dengan bebas. Tapi kalau perlu charger, tinggal bawa charger yang kecil ini. Pundak saya itu rasanya itu kayak diangkat gitu bebannya, saking entengnya laptop dan charger yang saya bawa ini. Kesimpulannya, jujur laptop ini berhasil menepis keraguan saya akan dua hal. Pertama, durabilitas dari laptop Acer, dan yang kedua, isu panas dari prosesor AMD. Awalnya saya ngira bakal laptop ini tuh mungkin ringkih karena tipis, tapi ternyata nggak sama sekali. Pun nggak pernah panas dan baterainya awet banget. Harga resminya sendiri itu 10 juta kurang 1000. Meski kalau saya cek di e-commerce cukup banyak ya toko yang menjual harganya itu lebih mahal, sekitar 300-500 ribu. Setiap pembelian laptop ini sudah disertai dengan Windows 10 Home Edition plus Microsoft Office Home and Student yang value-nya itu sejuta lebih. Membuat Acer Swift 3 SF314 dengan AMD Ryzen 5 ini cocok banget untuk dijadikan pilihan laptop terbaik di kelasnya. Sekian testimoni saya setelah menggunakan Acer Swift 3 SF314 ini. Kalau ada pertanyaan tentang laptop ini bisa langsung drop komen langsung di bawah. Jangan lupa subscribe channel kami Gizmologi, main-main ke situs kami di gizmologi.id, dan juga media sosial kami di Twitter dan Instagram @gizmologi. Saya Prasetyo, sampai ketemu di video-video berikutnya.